Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pertemuan pertama dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita telah melihat berbagai kisah tentang wabah di dalam Kitab Suci. Dari pertemuan pertama, kita juga tahu alasan mengapa Tuhan mengadakan wabah, mengapa Tuhan mengirimkan bencana kepada umat manusia. Beberapa di antaranya karena Tuhan menjadikan wabah sebagai sarana untuk menunjukkan kemahakuasaannya dan kedaulatannya terhadap segala makhluk ciptaannya. Selain dari itu, Tuhan mengadakan wabah, mengirimkan wabah kepada manusia juga sebagai sarana untuk menghukum manusia yang berdosa dan jahat. Pada hari ini, pertemuan yang kedua ini bersama saya, Frater Todi Santoso CM. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali pengalaman hidup kita di masa pandemi ini, terutama pengalaman hidup kita yang berkaitan dengan wabah dan penyakit seperti yang ada di dalam Kitab Suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam Mazmur 103 ayat 8, di sana mengatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dari Mazmur ini kita mengetahui bahwa Tuhan sungguh baik, bahwa Tuhan sungguh penyayang terhadap umatnya. Tetapi dalam konteks sekarang, dalam masa ini di mana kita mengalami kesulitan akibat pandemi, mungkin Tuhan itu baik, mungkin Tuhan itu penyayang, masih kita ragukan karena tidak sama dengan situasi pada saat itu. Sebaliknya, situasi sekarang, situasi sulit, mungkin dari kita sulit memahami bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan penyayang terhadap kita sendiri. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita lebih mudah mengatakan bahwa Tuhan itu cemburu, Tuhan itu pembalas, seperti yang dikatakan dalam Keluaran bab 20 ayat 6 sampai 5. Karena di dalam situasi yang sulit ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang mengalami kesulitan, banyak orang menderita. Di dalam masa pandemi ini, kita sulit mengerti, sulit memahami kebaikan Tuhan, dan sulit mengerti bahwa Tuhan itu baik terhadap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dari situasi yang sulit, dari penderitaan-penderitaan yang kita alami akibat pandemi COVID-19, kita mempertanyakan iman kita, mempertanyakan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Mungkin dari kita bertanya, apakah Tuhan baik? Apakah Tuhan adil? Kalau Tuhan baik, mengapa pandemi COVID-19 sampai sekarang belum berakhir? Kalau Tuhan adil, mengapa Tuhan menghukum banyak orang termasuk orang benar? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melihat kembali di dalam Kitab Suci, dalam Keluaran bab 7 sampai 12, di mana di sana dikatakan bahwa orang Mesir yang adalah berdosa, orang Mesir yang jahat, patut mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka menyiksa, karena mereka membuat menderita banyak orang, termasuk bangsa Israel. Dalam Kitab Suci juga, dalam 1 Raja-Raja, kita juga mengetahui bahwa bangsa Asyur juga berbuat jahat kepada banyak orang, termasuk orang yang tak bersalah. Dan terakhir dalam Kitab Suci juga kita mengetahui bahwa banyak orang memberontak terhadap Allah di kalangan umat pilihan Allah. Nah, dari kisah, dari pengalaman bangsa Asyur, pengalaman bangsa suku Mesir,
dan pengalaman kaum pemberontak, kita bisa belajar bahwa mereka patut mendapat hukuman dari Allah karena mereka jahat dan mereka berdosa. Tetapi dalam situasi yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang menderita akibat ulah, akibat dosa, akibat kejahatan manusia yang lainnya. Contoh saja, banyak orang Israel yang tidak berdosa, banyak orang Israel yang tidak berbuat apa-apa, namun mereka juga mengalami penderitaan, terutama dalam masa kepemimpinan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita tahu bahwa bencana, bahwa hukuman Tuhan tidak hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja, tetapi berlaku kepada semua manusia. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman itu kita bisa belajar, kita bisa mengerti bahwa hukuman Tuhan berlaku untuk siapa saja. Dalam konteks sekarang ini, dalam konteks kehidupan kita, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, kita juga mengalami situasi yang sama. Bencana, wabah, pandemi COVID-19 ini tidak berlaku terhadap orang-orang fasik saja, tetapi juga berlaku kepada orang benar. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya tidak berbuat dosa, saya tidak melakukan kejahatan, tetapi kenapa saya merasakan dampak, tetapi kenapa saya mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19? Nah, inilah yang membuat kita bertanya-tanya, membuat kita meragukan iman kita, membuat kita bertanya, apakah Tuhan itu sungguh baik? Apakah Tuhan itu sungguh adil? Nah, pertanyaan-pertanyaan apakah Tuhan sungguh baik, pertanyaan Tuhan sungguh adil di dalam kehidupan kita merupakan ungkapan keraguan iman kita, mengungkapkan keraguan diri kita terhadap identitas kita saat ini, terutama identitas kita sebagai seorang Katolik, identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab suci ada banyak tokoh yang dapat kita pelajari, dapat kita teladani. Kita bisa belajar dari tokoh Ayub, di mana Ayub sendiri mengalami penderitaan. Ayub sendiri mengalami sakit karena ulah dan kejahatan manusia yang lainnya. Mungkin kita mengira bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub didatangkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melihat jauh, kita merenungkan kembali bahwa peristiwa atau pengalaman penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan didatangkan oleh Tuhan, melainkan oleh iblis sendiri. Dalam kisah Ayub, kita tahu dengan baik bahwa bukan Tuhan yang mencobai Ayub, tetapi iblislah yang mencobai Ayub. Namun dalam kisah ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai ketulusan hati Ayub. Kita tahu dari kisah Ayub, Ayub sungguh-sungguh menderita, tetapi dengan kesetiaannya, dengan kepercayaannya bahwa penderitaan itu bisa membuat dia lebih dekat pada Tuhan. Artinya ketika Ayub dicoba oleh iblis, Ayub mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam penderitaannya. Dan akhirnya Ayub sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh menyadari rencana Tuhan di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, di mana kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap tenaga. Dan kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hal ini mau mengatakan bahwa kita dalam masa kesulitan, dalam masa pandemi COVID-19 tidak menyalahkan orang lain atau menebarkan kebencian. Sebaliknya, kita menunjukkan kasih,
menunjukkan cinta kepada sesama. Itulah panggilan kita, itulah identitas kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang Katolik, atau sebagai murid-murid Kristus. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tidak berhenti pada pertanyaan apakah Tuhan itu baik, apakah Tuhan itu adil di dalam hidup kita. Tetapi marilah kita belajar dari tokoh-tokoh yang baik, belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa di dalam masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita berani mengambil tindakan, yaitu berbagi kepada sesama, berbagi kepada siapa saja, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi situasi yang sulit ini tidak membuat kita krisis, tidak membuat kita krisis iman dan identitas, melainkan membuat kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang sungguh-sungguh berani menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang kita dengarkan dalam kisah Ayub, di mana dalam penderitaannya, dalam kesulitannya, dia melibatkan Tuhan, dan akhirnya dia menjadi pribadi yang dewasa dan matang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipanggil dalam bulan Kitab Suci Nasional ini menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, tidak ragu dalam kehidupan beriman kita, tidak ragu atau tidak mempertanyakan iman kita. Sebaliknya, marilah kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat kasih kepada sesama, agar kita, terutama dalam masa pandemi ini, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang mau berbagi kepada sesama. Dan akhirnya, bulan Kitab Suci Nasional membantu kita untuk semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.